Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Prilianti, NPM 2111080083 dari kelas 2A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode Quantum Reading Quran, cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tarkin. Setelah kita pelajari di prinsip pertama, yaitu konsisten dengan irama dengan rumus ayu ayun manatahan, kita lanjutkan di prinsip kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijaiyah kita. Untuk itu, sebelumnya kita simak lagu berikut ini. Abata saja hakho dazaroza sa syalso do tozo an khofako kalamana waha ayah. Abata saja hakho dazaroza sa syalso do tozo an khofako kalamana waha ayah. Abata saja hakho dazaroza sa syalso do tozo an khofako kalamana waha ayah. Abata saja hakho dazaroza sa syalso do tozo an khofako kalamana waha ayah. Abata saja hakho dazaroza sa syalso do tozo an khofako kalamana waha ayah. Bagaimana dengan lagunya? Mudah dan menyenangkan, bukan? Kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci di dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut. Dan supaya kita mudah untuk melantunkan dan melafalkan huruf-huruf tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengar bersama. Selanjutnya, bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua. Pertama, kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contoh, ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas. Perhatikan, ta. Jadi, melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit, tetapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan dengan gusi atau tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas. Syarat yang kedua, selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya, maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut. Kembali, contoh misalkan huruf ta, ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi, maka akan dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hams di antaranya. Ini dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf, ada beberapa huruf yang seringkali tidak terperhatikan. Misalkan tadi huruf ta, dikatakan fasih huruf ta-nya ketika kita melafalkan dengan mengalirkan udara kita. Perhatikan, ta, jadi bukan tak, tapi ta. Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf tersebut. Ta, ti, tu, bat.
Perhatikan contoh melafalkan huruf mulai dari A sampai Ya berikut ini. Pertama, melafalkan huruf A. Perhatikan melafalkan huruf A tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf A dalam huruf Latin. Perhatikan, A, I, U, Ba. Jangan lupa ayunkan suaranya. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Perhatikan, ayunkan. U, An, Ani, A, Na. Itu huruf A. Yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati, suara kita terputus. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. Berikutnya huruf Ba. Melafalkan huruf Ba caranya dengan merapatkan kedua bibir kita. Tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Perhatikan latihan berikut ini. Ba, Bi, Bu, Bab. Ketika huruf Ba dalam posisi mati, suaranya terdengar mantul, Bab. Perhatikan latihan berikutnya. Ketika nun mati tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf Ba, tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Bu, Ban, Bani, Bab, Nah. Sekali lagi, perhatikan. Bu, Ban, Bani, Bab, Nah. Lengkapnya, perhatikan. Bu, Ban, Bani, Bab, Nah. Berikutnya huruf Ta. Sudah saya jelaskan tadi cara melafalkan huruf Ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Perhatikan. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf Ta. Ta, ti, tu, bat. Ayunkan suaranya, kemudian kalau ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Tu, tan, tani, ta, tena. Perhatikan, simak dari awal. Tu, tan, tani, ta, tena. Berikutnya, perhatikan bagaimana melafalkan huruf Sa, yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas dengan lembut. Perhatikan, Sa, Si, Su. Sekarang kita gabungkan dengan Ayu, Ayun, Mana, Tahan. Sa, Si, Su, Bas. Diayunkan suaranya. Berikutnya, kalau ada mim nun tanwin bertemu dengan huruf Sa, maka tahan suara dan menutupi huruf Sa. Jadi ingat, kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf Sa, mim nun tanwin berwarna hijau itu artinya menutupi. Artinya posisi makhraj kita sudah berada pada huruf berikutnya. Perhatikan, Su, San, Sani, Sasna. Saya contohkan dari awal, perhatikan ayun suaranya. Kemudian mim nun tanwin berwarna, ditahan suaranya. Sa, Si, Su, Bas. Su, San, Sani, Sasna. Selanjutnya huruf Ja. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan. Ja, Ji, Ju, Baj. Perhatikan, sekarang kita gabungkan dengan Ayu, Ayun, Mana, Tahan. Kalau ada mim nun tanwin berwarna, tahan suaranya. Perhatikan. Ja, Ji, Ju, Baj. Ju, Jan, Jani, Jajna. Perhatikan. Ju, Jan, Jani, Jajna. Ketika mati, suaranya mantul. Jani, Jajna. Selanjutnya huruf H. Huruf H ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ketika dilafalkan, persis seperti kita melafalkan kata ayah, sah. Begitu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ha, hi, hu, bah. Kita gabungkan dengan Ayu, Ayun, Mana, Tahan. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Selanjutnya huruf Kha. Huruf ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Ciri khasnya seperti suara orang yang sedang mendengkur. Kha. Perhatikan. Khi, khu, bah. Kita gabungkan dengan Ayu, Ayun, Mana, Tahan. Kha, khi, khu, bah. Khu, khan, khani, khakna.
Catatan pada huruf kha ini, perhatikan ketika dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul. Contoh yang salah, khu, khan, khani, khakna. Atau sebaliknya, nun mati yang suka mantul, khu, khan, kha. Yang benar adalah mengalir suaranya, khu, khan, khani, khakna. Selanjutnya huruf da. Keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas, bagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf da terdengar suaranya memantul. Ad, perhatikan. Dadi, du, bad. Kita gabungkan dengan ayu, ayun, kalau ada mim nun yang berwarna, tahan suaranya. Dadi, du, bad. Du, dan, dani, dadna. Selanjutnya huruf za. Cara melafalkan huruf za tidak menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Perhatikan za, tidak boleh za. Dengan mengalir udara. Tahan udaranya. Za, zi, zu, baz. Perhatikan, kita gabungkan dengan ayu, ayun, dan kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan za, tahan suaranya. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zasna. Demikian huruf za. Selanjutnya huruf ro. Mengucapkan huruf ro dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah terdepan atau atnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan. Ro, ri, ru, bar. Perhatikan, sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah dhamma, maka suaranya terdengar menebal, bar. Tapi, kalau sebelumnya kasroh, maka terdengar tipis, bir. Perhatikan contoh berikut. Ro, ri, ru, bar. Ingat, nun mati tanwin berwarna, tapi bertemu dengan ro, ayunkan lagi suaranya. Ru, ro, rani, rorna. Ru, ro, rani, rorna. Demikian huruf ro. Berikutnya huruf za. Huruf za dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas gigi seri bagian bawah. Diucapkan dengan mengalir suara tanpa diiringi dengan udara. Sifat lain pada huruf za ini, karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon. Za. Za. Ingat, za, zi, zu, baz. Perhatikan contoh berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Jangan pernah lupa, kalau ada nun mati tanwin yang berwarna, ingat, tidak boleh tergesa-gesa. Tahan suaranya. Sekali lagi, perhatikan. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna. Berikutnya huruf sin atau sa. Diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan, sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna. Berikutnya bagaimana kita melafalkan huruf sya. Huruf sya keluar dengan menyentuh tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir udaranya, dan mengalir nafasnya pula. Bahkan ketika melafalkannya, menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tafashi. Perhatikan, sya. Perhatikan nafasnya menyebar, sya. Beda dengan tadi, sa. Sya, shi, shu, bash. Perhatikan contoh berikut ini. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shasna. Selanjutnya, bagaimana kita melafalkan huruf shot? Huruf shot, tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin, dan sifat serta karakternya pun jauh berbeda
dengan huruf sin. Yang membedakan antara shin dan shot adalah suaranya menebal saat kita melafalkan huruf shot. Berikut, saya akan peragakan bagaimana melafalkan huruf shot menggunakan tangan. Anggap tangan saya sebelah sini adalah bagian langit-langit, kemudian tangan yang di bawah ini adalah bagian lisan kita. Ketika kita melafalkan shin, maka posisi lidah kita ada di bawah. Shot. Sementara, ketika kita melafalkan huruf shot, maka posisi lisan bagian pangkal terangkat. Sementara, bagian depan pun menutupi langit-langit. Sehingga suaranya menebal. Shot. Shot. Perhatikan. A shot. Shot. Perhatikan. A shot di bawah, kalau shot nutup. Shot. Angkat lidahnya. Nutup ke langit-langit. A shot. A shot. Perhatikan latihan berikut ini. Sho, shi, shu, bash. Terdengar suaranya menebal. Bash. Beda dengan sin. Bas. Sekarang tebalkan. Bash. Shu, shon, shoni, sosna. Jangan lupa untuk menahan suara ketika mim nun yang berwarna bertemu dengan shot. Sekali lagi, perhatikan. Sho, shi, shu, bash. Shu, shon, shoni, sosna. Selanjutnya, kita latih bagaimana melafalkan huruf do. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham atas. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir napas. Perhatikan. Ad-do memiliki sifat istitolah, di mana suara harus memanjang. Ad-do ketika dibaca dalam posisi mati. Perhatikan. Do, di, du, bad. Perhatikan. Bad. Suaranya memanjang. Du, dong, do, ni, do, na. Tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Perhatikan sekali lagi. Do, di, du, bad. Du, don, do, ni, do, na. Demikian huruf do. Selanjutnya, kita latih bagaimana cara melafalkan huruf to. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, yang disebut dengan gusi. Sama seperti kita melafalkan huruf ta. Perbedaannya dengan huruf ta adalah huruf to tidak mengalir nafas. Huruf to diucapkan dengan suara menebal. Caranya sama dengan kita melafalkan huruf ta. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, bat, tu, tong, to, ni, to, tena. Jangan lupa, ketika melafalkan huruf to dengan keadaan mati, suaranya terdengar mantul. To, ti, tu, bat, tu, tong, to, ni, to, tena. Selanjutnya huruf zo. Melafalkan huruf zo sama dengan melafalkan huruf za. Makhrajnya juga sama dengan huruf za. Perbedaannya yaitu ada pada suara yang tipis dan tebal. Huruf za diucap dengan tipis, sedangkan huruf zo dengan menebalkan suara dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Perhatikan. Za, sekarang tutup bagian lisan ke langit-langit. Zo, zo. Za, zo. Zi, zi. Zu, zu. Baz, baz. Kalau huruf zo terdengar menebal. Baz. Perhatikan latihan berikut ini. Zo, zi, zu, baz. Zu, zon, zoni, zozna. Suara ditahan ketika ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf zo. Berikutnya a. Huruf a
keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf H. Perhatikan a, i, u, ba. Hindari pengucapan huruf ain yang keluar dari rongga hidung. A, i, u. Tidak ada yang keluar suaranya dari rongga hidung, melainkan gunnah. Perhatikan sekali lagi. A, i, u, ba. Perhatikan contoh berikut ini. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na. Selanjutnya huruf kho. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut kita. Diucapkan dengan lembut suaranya tanpa mengalir udara. Perhatikan. Kho, khi, khu, bak. Huruf kho termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya. Caranya, pangkal lisan angkat ke belakang. Bag, bukan bak. Perhatikan contoh berikut. Kho, khi, khu, bak. Khu, khon, khoni, khokna. Perhatikan sekali lagi. Kho, khi, khu, bak. Khu, khon, khoni, khokna. Selanjutnya huruf fa. Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus bisikan suara dengan udara lembut. Fa, fi, fu, baf. Perhatikan contoh berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Berikutnya huruf ko. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Perhatikan. Ko, ki, ku. Dalam posisi mati, maka terdengar suaranya memantul. Bak. Perhatikan contoh berikut ini. Ko, ki, ku, bak. Ku, kong, koni, kokna. Selanjutnya huruf K. Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Di depan huruf ko, perhatikan huruf kaf di belakang ko. Maka bagian depan huruf kaf keluarlah huruf K. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut. K, ki, ku. Perhatikan contoh berikut. Kaki, ku, bak. Perhatikan, ada udara yang mengalir. Bak. Kaki, ku, bak. Berikutnya adalah huruf la atau huruf lam. Keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La. Posisinya berada di depan huruf ro. Perhatikan. La, li, lu, bal. Perhatikan. La, li, lu, bal. Lulan, lani, lalna. Saya ingin mengingatkan ketika kita melafalkan huruf lam pada lafdul jalalah atau lafaz Allah, maka huruf lam harus terdengar menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Perhatikan, Allah. Jadi, cara mengucapkannya bukan Allah, tapi Allah. Selanjutnya adalah huruf mim atau ma. Dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhatikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim nun tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Mu, mam, mani, mamna. Mu, mam, mani, mamna. Berikutnya adalah huruf nun atau huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ro. Na, ni, nu, ban. Perhatikan contoh berikut ini.
nani nuban, nunan nani nanna. Jangan lupa mim nun tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Nunan nani nanna. Selanjutnya adalah huruf wa atau waw, diucapkan dengan ildima musyafati atau mengumpulkan dua bibir kita, wa. Perhatikan sekali lagi. Wa, wi, wu, bau. Ketika waw mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah, maka lembutkan suara kita. Bau. Perhatikan contoh berikut. Wa, wi, wu, bau. Wu, waw, wani, wawna. Sekali lagi, perhatikan. Wu, waw, wani, wawna. Selanjutnya, huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh. H. Kesalahan sering terjadi karena H sering keluar dari dada. H atau sekedarnya H. Huruf H sekali lagi keluar dari tenggorokan yang terjauh. Ha, hi, hu, bah. Perhatikan contoh berikut. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lisan, disentuhkan dengan langit-langit. Perhatikan. Ya, yi, yu, bai. Ketika didahului huruf yang berharokat fathah, maka ya diucapkan dengan lembut. Bai. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, yi, yu, bai. Jangan lupa tahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina. Yai. Tahan suaranya, jangan tergesa-gesa. Yai, yani, yaina. Sekali lagi, perhatikan. Yu, yai, yani, yaina. Terakhir, catatan ketika melafalkan mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf waw dan huruf ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara kita keluar dari rongga hidung sebagiannya. Perhatikan contoh huruf waw. Wow, jadi diucapkan, tidak wow. Sebagian suara keluar dari rongga hidung. Wow, wani, wawna. Begitu juga dengan nun mati tanwin yang berwarna saat bertemu dengan huruf ya, tahan suaranya dan keluarkan sebagiannya dari rongga hidung kita. Perhatikan. Yu, yai, yani, yaina. Jadi, tidak seperti ini. Yu, yai, ya. Di mana suara kita tidak masuk ke rongga hidung. Demikian, prinsip yang kedua, bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih.